Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid Agnini bihalalika an haramika wa bifadli aman siwa ya Muni ya Fatah ya Basit ya Wahab ya Rahman ya Wasi ya Razaqa lima yurid as'aluka rizqan kasiron wa ginaan wa wasian wa midroran wa mubarakan ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'al lima yurid agnini bihalalika an haramika wa bifadli aman siwa Allahumma tawalla umurana bid dunya wal akhirah wa la takilna ila nufusina wala ila ahadin min khalqika wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya Ghani ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa Allahumma arjunal kurba bila bala'in wa as'aluka lutfan wa aunan wa ridho Allahumma asgir jawarihana bita'atika wa qulubana bima'rifatika ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasrin nuqad wa mudha'afatiha wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid agnini biha
halalika an haramika wa bi fadli aman siwa. Ya Allah, Maha Kaya lagi Maha terpuji, Maha Pencipta lagi Maha mengembalikan, Maha Penyayang lagi Maha Kasih. Kayakan aku dengan rezeki halal, bukan yang haram, dengan semata karuniamu, bukan yang lain. Ya Ghani ya Hamidu ya Mubdi ya Mu'in, ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid. Aghnini bi halalika an haramika wa bi fadlika aman. Salam Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis wa qabulan likulli hajatihim. Syaikhulahumul Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Itihaful Aqabir wa Imam Qurtubi Nawadir insyaallah wa nafa'ana bihi insyaallah bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa Imam Qurtubi Allah membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya selalu, kasih sayangnya, rezeki yang luas dan banyak, serta mengawetkan kita selalu hati kita untuk terpaut dengan Allah Azza wa Jalla, dan membukakan jalan hidayah bagi anggota keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, handai tolan dan tetangga kita. Mudah-mudahan mereka juga termasuk orang-orang yang ahli surga Allah Azza wa Jalla, min ahli jannatillahi na'im insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Itihaful Akabir minggu kemarin tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemarin saya Wahab. Nah, bagaimana pribadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemarin? Beliau adalah sebutan beliau, Syekh itu adalah suka pendiam. Nah, jadi orang yang pendiam itu biasanya orang berilmu. Orang pendiam itu biasanya berilmu. Orang yang pendiam itu biasanya memang diberikan Tuhan kekuatan kepada orang itu. Jadi biar pendiam itu berarti orang itu sudah diberikan Tuhan kekuatan pada dirinya. Tapi orang itu mungkin tidak sadar, tidak tahu. Nilai nang pendiam tuh bisu lain lah, nang bisu tuh kan. Tapi nya bisu tuh ada juga nang borek. Bisu. Dalam satu riwayat disebut, satu hari Syekh ini, saya datang waktu itu, saya ingin naik haji. Kemudian saya lupa ya halamannya sini. Kemudian ada orang Bekesah, dia mau naik haji. Ternyata untanya itu sakit-sakitan, kurus, kok sakit-sakitan gitu. Datanglah kepada Syekh saya.
Lalu saya mendatangi unta saya itu, lalu meniup-niup ke unta itu, ke kaki-kaki unta itu, ke tubuh unta itu. Di antaranya yang didengar adalah mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian unta itu menjadi sehat, nyaman dan kuat. Akhirnya aku dengan yakin hati berangkat haji. Ternyata untaku itu paling kuat di antara unta-unta kawanku yang lain. Subhanallah. Kalau orang dulu lah, tolak haji naik unta. Kita, mana sanggup lah. Sepeda unta gitu, kita kada bisi. Apalagi unta lah, unta tuh mahal di sana lah, mahal, barang yang mahal. Nah, ini adalah karamah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada lagi perempuan yang tidak mau beranak. Jadi Sidin hamil nih kamu, mau hamil di sini. Disambat Sidin kayak itu, ya hamil orang, mau hamil orang belakangan. Ya, bisa laki pang lah. Mungkin bisa laki curiga. Kenapa jadi hamil nih ya? Nah, ya kalau lah. Nah, ini adalah keberkahan dari sebuah ilmu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, bagaimana supaya berberkah hidup itu? Makanya kita berguru, belajar, berguru di kampung, siapa aja harus ada guru. Supaya kita terbimbing, jangan mencari-cari ilmu itu sendiri. Nah, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hidup beliau berguru, belajar. Jangan mencari-cari sendiri dalam agama itu yang nantinya akan kita terseleweng. Ini ada sebuah cerita dalam kitab An-Nawadir ya. Ini contoh orang tidak berguru akhirnya rugi banyak. Jadi ibarat berangkat dari Banjar ke Martapura tidak tahu jalan, tapi rasa tahu. Iyalah, rasa tahu. Nah, ya orang rasa tahu nih. Naik pesawat gitu. Daripada orang karena bila naik pesawat lihat di karcis duduk di mana, jar paloi. Tahu aja atau enggak? Woi, paloi pas paloi naik pesawat. Duduk pemukaan paloi. Di tempat pip diduduki, ribut pramugari. Maaflah aja. Jangan duduk di sini aja orang. Jar pramugari itu. Siapa ikam nih aja paloi? Oh, melarang-larang aku aja paloi. Nah, peraga tahu kalau paloi ini. Ulun pramugari. Apa gerang pengarap pramugari itu? Pramugari itu yang membantu di pesawat. Oh, pembantu juga pina hebat juga paloi. Iyalah, pina musti paloi ini. Bingung pramugari mengusir karakawa. Datangan no. Nang kopilot kena ada kala ngadu pramugari nang kopilot. Datangi kopilot teh. Maaf palah aja. Duduk pian karcis pian mana? Siapa nih coba le? Wah, ya. Jadi dia orang pilot, kopilot. Pilot tuh apa? Pilot tuh yang kalau kayak mobil tuh menyupirnya tenang. Oh, supir aja pina sombong coba le. Jauh sana coba le. Oh, kayak apa pian? Apa agak tahu? Nah ini susahnya. Iyalah, bingung siapa nangkal mursir par ngalih orang bungol nih. Iyalah, orang tidak mau belajar susah. Pas ada juga nang bungol pintar di belakang baparak. Langsung mundur ke belakang. Jauh orang pintarnya nang di belakang tuh kayak apa? Pas keluar di pesawat sudah turun pesawat. Tadi takut ditanya orang nang di belakang tadi tuh. Kayak apa itu supaya kawan di ke belakang pesawat? Apa nih aku berucap dengan orang tuh apa ucapannya kemana ya jadi jarang orang tuh menjawab hendak ke Jakarta jangan pian duduk di muka sini aja bapak namun hendak ke Jakarta pian duduk di belakang di muka ini ke Surabayanya karena singgah orang Surabaya pian salah turunnya nah uyak aja paloi makanya paloi duduk ke belakang pian menghadapi kekanakan kayak pak pian bujur-bujur menghadapi kekanakan tuh di karasinya iyalah mun pian bungoli juga kanakan mau kalanya menurut mau kada itu pang bila orang bodoh tuh lawannya orang bodoh juga ya kelak nah menjadi masalah setengah bodohnya contoh wa anna abidan daqala fis salati falamma wasala ila qaulihi iyyaka na'budu. Ada seorang abid, ada seorang ahli ibadat tapi tidak berilmu.
Ilmunya tidak ada karena dia tidak belajar, tidak mau belajar. Suatu saat ketika dia beribadah membaca surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena orang Arab nih, dia tahu artinya. Kalau kita ini kan tidak tahu artinya banyak. Yalah, iyyaka na'budu. Artinya kepada engkaulah na'budu kami menyembah. Itu artinya dalam surah Fatihah. Qatara fi qalbihi annahu abid hakikatun. Penuh dia pisirri. Setelah membaca itu, lalu si abid tadi itu, anggap saja abid lah, si abid itu tadi itu orang beribadat tadi itu berkata dia, nah ini pas banget aku beribadah, cocok udah ibadah. Tiba-tiba suara hatinya berkata dalam rahasianya, kadzabta, engkau berdusta, innama ta'budul khalqa, engkau masih menyembah makhluk lagi. Takjub abid nih, selesai sembahyang dia berpikir, pataba wa tazala aninas. Oh, kalau begitu aku nih jadi masih disebut pendusta karena aku ini masih dekat lawan manusia. Akhirnya mencari tempat khusus yang tidak ada manusia. Nah, di hutan, di mana? Di kebun limau sembahyang. Nah, di kebun limau aja atau di pohon nyiur nih, para pohon nyiur di tamban aja lagi yang keadaan orang. Lalu dia membaca waktu sembahyang lagi, iyyaka na'budu. Nu dia kadzabta innama ta'budu jaujatuka fatalaka imratahu. Ketika dia sembahyang di hutan, di tengah hutan atau di kebun limau, lalu dia berdoa. Ketika dia sembahyang mengucap iyyaka na'budu, ya Allah, kepada engkaulah kami menyembah. Lalu suara hatinya berkata, innama ta'budu jaujatuka fatalaka imrata. Nudia kadzabta, engkau berdusta, engkau masih menyembah ta'budu jaujataka, engkau masih menyembah istrimu, engkau masih sayang kepada istrinya, berarti engkau tidak cinta kepada Allah. Takjub juga nih. Akhirnya istrinya ditalaknya, fatalakaha. Maka dia pun mentalak istrinya. Nah, bungal benar kalau orang nih. Yalah. Bini pulang ditalak. Sampai kemana bungal orang nih lah. Kita terusakan ke bawah. Nah, summa sarafis shalah. Kemudian dia mengerjakan sholat lagi. Dibacanya kalimat itu tadi, iyyaka na'budu. Di waktu lain hatinya berkata lagi, kadzabta, engkau berdusta, innama ta'budu malik patasaddaqa bijami'i. Harta benda ikam ini masih belum suci lagi menyembah Allah. Masih banyak misi harta, ikam ini masih cinta dengan harta benda. Akhirnya apa? Semua harta bendanya disedekahkannya. Nah, ayo supaya benar-benar menyembah Allah, supaya sampai dengan Allah ini jadinya. Kemudian dia sembahyang lagi. Ketika dia membaca kalimat itu lagi, iyyaka na'budu, dia disebutlah di hatinya, kadzabta, engkau berdusta. Innama ta'budu siapakah? Engkau masih menyembah pakaianmu dia. Fatasaddaqa biha illa ma la budda min. Akhirnya semua pakaian yang dia punya disedekahkannya. Berarti orang guru aja. Illa budda, kecuali yang ada di pakaiannya. Masya Allah. Summa syarafis salati palama wasala. Kemudian di salat lagi, innaka iyyaka na'budu dibacanya. Lalu di dalam hatinya berkata, sodakta, engkau benar. Fa'anta minal abidin hakikat. Engkau benar-benar sudah beribadah sebenar-benarnya. Habis harta benda sudah hanya benar beribadah. Pian aku nana kayak itu. Udah mau lah. Habis duit sudah ibaratnya baru benar. Ataukah tetap bisi duit kah, bisi pakaian dan harta kah, punya istri kah, baru benar sholatnya? Ya lah. Nah, ini karena kebodohan kita. Maksudnya kisah ini adalah, terakhir maksudnya kisah ini adalah bahwa yang bagusnya itu belajar berdahulu. Ya lah. Jangan sampai dengan uang kita tebus dengan sesuatu beribadah salah. Sampainya tidak, tapi mengerjakan salah. Maksud kisah tadi itu juga, kita menyembah kepada Allah itu maksudnya jangan ada timbulkan rasa cinta kepada sesuatu selain hanya kepada Allah. Belajar menimbulkan, bukan berarti dibuang. Nang lain itu tidak. Sepeda masih ikuti aja di rumah. Ada bisi sepeda motor di rumah, meskipun sepeda motornya kendaraannya buruk udah tahun berapa?
tahun 70. Engkau tijan Bapak, jangan dibuang-buang. Bisa gara-gara kendaraannya aku tidak khusus sembahyang, bukan lah. Nah, itu maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahir rizki wassalamah adada ma fi khalqillah sholatan daimatan bi mulkillah. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, pemberi rezeki sebanyak makhluk ciptaan Allah. Salawat daim pada kekuasaannya. Bahagia hati sifat ridho dan pemurah dari Allah yang Maha Pemurah. Bahagia itu akan mudah diperoleh bila zikir pada Tuhan Maha Pemurah. Allahumma sholli ala sayyidina miftahir rizki wassalamah adada